Selamat malam semuanya. Di sini saya Christina Alfiani dari kelas akuntansi B1 akan mempresentasikan salah satu materi tentang akuntansi perpajakan, yaitu PPN dan PPNBM. Apa sih PPN itu? PPN itu adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai, di mana pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam proses peredaran dari produsen ke konsumen. Terus apa sih PPNBM itu? PPNBM itu adalah pungutan tambahan setelah dikenakannya PPN terhadap barang-barang mewah. Seperti itu. Jika pada PPN itu pajaknya dikenakan pada setiap lini transaksi atau dikenakan pada saat setiap transaksi, maka untuk PPNBM pungutan pajaknya hanya dipungut sekali saja. Objek PPN. Objek PPN ini diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. Secara sederhana, PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang kena pajak dan jasa kena pajak. Barang kena pajak itu adalah barang berwujud dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Sedangkan jasa kena pajak yaitu setiap kegiatan yang berupa pelayanan yang didasarkan perikatan atau perbuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas yang dilakukan untuk menghasilkan barang kena pajak karena dipesan atau permintaan dari pemesan. Selain objek PPN, ada juga barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Barang yang tidak dikenakan PPN berupa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, dan lain-lain. Yang kedua, ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Contohnya seperti beras, sagu, kedelai, garam, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan warung, dan sejenisnya, yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Termasuk juga minuman dan makanan yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, objek bukan PPN yang keempat ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Sementara jenis jasa yang bukan merupakan objek PPN diantaranya yang pertama ada jasa pelayanan kesehatan medis seperti puskesmas, rumah sakit, jasa pelayanan sosial seperti panti asuhan, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, di air, serta di udara, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga dan catering. Yang selanjutnya ada pengusaha kena pajak. Apa sih sebenarnya pengusaha kena pajak itu? Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pengusaha kecil itu dibebaskan dari kewajiban mengenakan atau memungut PPN sehingga nggak perlu repot lagi untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kecuali kalau si pengusaha kecil itu memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka Undang-Undang PPN dan PPNBM-nya berlaku sepenuhnya bagi si pengusaha kecil itu. Pengusaha kecil itu adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 600 juta setahun. Untuk yang kelima ada tarif PPN. Tarif PPN itu adalah 10%. Ada juga yang
tarif PPN yang 0% dikenakan itu untuk ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Untuk tarif PPNBM, secara umum PPNBM itu diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu untuk yang tarif 10% itu untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin seperti kulkas, televisi, minuman non-alkohol. Untuk tarif yang 20% itu untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitary. Tarif untuk 25% itu tarif untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya seperti minibus, kombi, dan pickup. Untuk tarif 35% itu untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus. Untuk menghitung PPN itu kan dia tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak DPP. Apa sih sebenarnya DPP itu? DPP itu adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang. Ada 5 yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang pertama itu ada harga jual. Harga jual itu adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena adanya barang tersebut. Yang kedua ada biaya penggantian. Biaya penggantian itu nilai berupa uang yang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. Nilai impor. Nilai impor itu adalah nilai berupa uang yang diambil dari bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor barang kena pajak. Yang keempat ada nilai ekspor. Nilai ekspor itu adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh si pihak eksportir. Yang terakhir, yang kelima ada nilai lainnya. Nilai lainnya ini adalah nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak sesuai keputusan Menteri Keuangan. Untuk yang ketujuh ada contoh cara menghitung PPN. Di soal yang nomor 1, pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual sebesar 25 juta rupiah. Pajak pertambahan nilai yang terutang adalah untuk PPN dia 10% dikali DPP-nya, jadi 10% dikali 25 juta. Jadi PPN yang terutang dari si pengusaha kena pajak A itu adalah sebesar 2.500.000. Di soal yang kedua, PKPB melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian sebesar 20 juta rupiah. Jadi si pengusaha kena pajak ini melakukan suatu kegiatan jasa dan dia memperoleh penggantian uangnya sebesar 20 juta. Untuk PPN yang terutang yang dipungut oleh PKPB itu adalah 10% dikali 20 juta. Jadi PPN yang dipungut adalah 2 juta rupiah. Yang selanjutnya ada contoh cara menghitung PPNBM. Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Cara menghitungnya, yang pertama, PPN-nya ini kan dikenakan PPNBM ya, jadi tarif PPN dikali harga barang dikurangi PPNBM. Tarif PPN-nya 10% dikali 900 juta dikurang si PPNBM ini 900 juta dikali 40%. Jadi dapatlah nominalnya 10% dikali 900 juta dikurangi 360 juta. Yang 360 juta ini diperoleh dari 900 juta dikali 40%. Jadi tetap PPN-nya 10% dikali 540 juta. 540 juta ini
didapat dari 900 juta dikurang 360 juta. Jadi PPN-nya 54 juta. Itu hanya PPN. Berarti total yang harus dibayarkan Bapak Ahmad itu harga mobil ditambah PPN ditambah PPNBM. Jadi 900 juta ditambah 54 juta ditambah 360 juta. Jadi total yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia adalah 1.314 juta. Di sini saya ada contoh kasus. Untuk soalnya, PT Cheer Up mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai 300 juta. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%. Dasar pengenaan pajak atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah senilai 300 juta. Yang mana tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dikenakan atas impor barang kena pajak tersebut. Hitunglah berapakah jumlah yang harus dibayarkan PT Cheer Up atas impor BKP yang tergolong mewah di atas. Cara menghitungnya, diketahui bahwa si nilai impor BKP yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 300 juta. Jadi PPN-nya 10% dikali 300 juta yaitu 30 juta. Untuk PPNBM-nya tadi kan tarifnya 30%, jadi 30% dikali 300 juta yaitu 90 juta. Jadi nilai impor BKP totalnya 300 juta, si harga jasanya tadi, barangnya tadi ditambah 30 juta si PPN yang 10% ditambah 90 juta yang si PPNBM 30%. Jadi PT Cheer Up harus membayar impor BKP-nya senilai 420 juta. Kurang lebihnya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.